Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atletis, kota yang hilang berhasil ditemukan. Ini ciri-cirinya. Dikenal sebagai kota legendaris pada zaman dahulu, hingga saat ini tidak ada yang mengetahui secara pasti letak kota Atletis. Menariknya, ternyata Atletis bukanlah satu-satunya kota yang tenggelam. Diketahui beberapa kota atau bangunan kuno yang tenggelam ke dasar laut dan menunjukkan keberadaan peradaban manusia. Ada pula para penjelajah dan peneliti telah menemukan kota kuno yang terendam dalam bawah laut. Kisah Atletis terus menimbulkan pertanyaan dan perdebatan di antara para sarjana dan tetap menjadi misteri, menimbulkan pertanyaan tentang keasliannya. Meski orang telah mempelajari kota ini selama ratusan tahun, lebih 5.000 buku tentang Atletis telah diterbitkan, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa pasti di mana Atletis berada, ataukah apakah kisah filsuf Yunani Plato itu benar adanya atau kisah belaka. Namun beberapa ahli, termasuk ahli geologi dan fisikawan nuklir Brasil Profesor Arcio Santos, percaya bahwa Atletis ada di Indonesia. Selama 30 tahun Santos telah melakukan penelitian untuk menemukan keberadaan Atletis menggunakan pendekatan dari geologi, astronomi, paleontologi, arkeologi, linguistik, etologi, dan meteorologi komparatif. Peradaban kuno Atletis yang legendaris telah menjadi bahan perdebatan dan spekulasi selama berabad-abad. Terdapat dalam cerita kuno, Atletis digambarkan sebagai pulau maju yang hilang secara misterius di tengah Atletis. Akan tetapi masih menjadi perdebatan apakah Atletis benar-benar ada atau hanya mitos belaka. Nah, di bawah ini adalah penelitian Mimin ya tentang Atletis dari segi sebagai sumber yang semoga bisa bermanfaat walau kebenarannya tidak berpantakan ya. Menurut Santos, Atletis tenggelam sekitar 1.600 tahun yang lalu akibat letusan gunung berapi yang terjadi secara bersamaan pada akhir zaman. Salah satu gunung api terbesar yang meletus saat itu adalah Gunung Krakatau Purba, yang letusannya pada masa itu dapat menggelapkan seluruh dunia. Letusan gunung berapi ini mengakibatkan gempa bumi, pencairan es, banjir, dan tsunami dahsyat. Santos juga menjelaskan bahwa beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara diyakini masih menyatu dengan semenanjung Malaysia dan benua Asia sebelumnya. Sebelum terjadi bencana tersebut, ia percaya bahwa pulau-pulau di Indonesia juga dianggap sebagai puncak gunung dan dataran tinggi dari benua Atletis yang tenggelam. Dalam cerita, Plato mendeskripsikan bahwa Atletis adalah sebuah kota maju yang berkilau sepanjang waktu. Jika dikaitkan dengan Indonesia, ciri-ciri tersebut memenuhi syarat.
karena letaknya yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Plato juga memberikan gambaran kota Atlantis sebagai pusat peradaban yang memiliki kekayaan alam, ilmu pengetahuan, bahasa, serta yang lainnya. Namun beberapa pakar berpendapat bahwa teori Atlantis di Indonesia masih harus ditinjau lebih lanjut karena sebelum didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Sementara itu, seorang pakar geologi dari Lembaga Ilmuwan Pengetahuan Indonesia, LIPI, Profesor Wahyu Hantoro, menganggap analisis Santos sebagai hipotesis yang perlu dikembangkan dan dijelaskan lebih lanjut. Meski klaim ini masih harus diteliti lebih lanjut karena membuktikan bukti yang kuat, keberadaan Atlantis di Indonesia tetap menjadi misteri yang menarik minat banyak peneliti dan pecinta sejarah. Dengan penelitian yang lebih dan pengumpulan bukti yang akurat, harapan selanjutnya adalah bahwa kita dapat mengungkap keberadaan di balik legenda Atlantis dan pemahaman sejarah peradaban manusia yang lebih lengkap. Sementara itu, meskipun Profesor Santos telah meninggal dunia sebelum ia sempat mengunjungi Indonesia dan melakukan penelitian di bawah laut di perairan Indonesia, ada harapan bahwa penelitian lain akan melanjutkan penelitian ini untuk membuktikan klaim. Ya, semoga benar adanya kalau Atlantis itu ada di Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.